baru gabung di dalam PPW pada malam hari ini, selamat bertemu kembali bersama-sama. Saya berharap untuk kita tidak bosan-bosan mengikuti PPW dan kita tidak bosan-bosan untuk kita terus hadir di dalam PPW kita. Dan saya percaya bahwa dalam setiap pertemuan PPW kita pasti mengalami Tuhan yang dahsyat. Bapak Ibu yang ada di rumah dan dimanapun berada, kalau ada orang di samping kiri, samping kanan kita, boleh nggak kita katakan, kamu pasti alami Tuhan yang luar biasa. Ya, wah semangat sekali, saya merasakan dari sini semangatnya Bapak Ibu tuh luar biasa untuk kita hadir dan mengikuti PPW malam hari ini. Kita pasti mengalami Tuhan yang luar biasa karena saya percaya bahwa Tuhan selalu ada. Di mana nama Tuhan ditinggikan, di mana nama Tuhan diagungkan, di mana ada orang berseru kepada Tuhan, Tuhan hadir di sana. Amin. Oke, malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan bersama-sama, dan izinkan saya berkata malam hari ini bahwa sesuai dengan judul yang ada, Tuhanku terlebih besar. Izinkan Tuhan terlebih besar melakukan hal yang besar di dalam kehidupan kita pada malam hari ini. Sekali lagi, izinkan Tuhan yang besar bekerja di dalam kehidupan kita pada malam hari ini. Izinkan Dia buat sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita malam hari ini. Tidak peduli apapun keadaan kita, apapun situasi kita, saya terlalu yakin malam hari ini Tuhanku terlebih besar dari masalahku. Tuhanku terlebih besar dari penyakitku. Tuhanku terlebih besar dari apapun juga yang kita alami dalam setiap kehidupan kita. Malam hari ini saudara, saya akan membacakan firman Tuhan buat kita semua. Yang saya ambil di dalam Mazmur pasal yang ke-135, ayatnya yang kelima dan yang keenam. Saya akan bacakan untuk kita semua. Mazmur 135 ayat 5 dan 6 berkata, sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Saudara, dikatakan di dalam Mazmur ini, sungguh aku tahu bahwa Tuhanku terlebih besar. Mazmur ini adalah mazmur nyanyian syara. Bagaimana menyatakan keagungan Tuhan. Bagaimana menyatakan kebesaran Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah lakukan. Tuhan menuntun bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Tuhan menuntun bangsa Israel melewati musuh-musuh mereka. Tuhan menuntun mereka melewati padang belantara yang tandus dan seolah-olah tidak ada pengharapan. Tapi Tuhan menyatakan pribadinya sebagai Allah yang besar di sana. Dan saudara, di dalam Mazmur Syara ini dikatakan bahwa Tuhanku terlebih besar. Dia lebih besar daripada segala Allah. Saudara, malam hari ini saya mau katakan bahwa kita bisa mengalami Tuhan yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Tidak peduli status kita apa. Tidak peduli di mana tempat kita tinggal. Tidak peduli engkau datang dari keluarga seperti apa. Tapi saya mau katakan malam hari ini kita bisa mengalami Tuhan yang besar. Mungkin pertanyaannya bagi kita pada malam hari ini, bagaimana kita bisa mengalami Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita? Saudara, yang pertama yang saya mau katakan bagi kita pada malam hari ini, percayalah bahwa Dia Allah yang besar. Dia lebih daripada segala Allah. Dia Tuhan yang besar, lebih dari segala Allah. Itu poin yang pertama. Percaya bahwa Dia Tuhan yang besar yang melebihi segala Allah.
Menjadi pertanyaannya, apa yang menjadi alamu hari ini? Apakah alamu adalah keuangan? Aku punya uang yang banyak. Aku bisa membayar rumah sakit. Aku bisa membeli ini, aku bisa naik ini dan bisa itu. Tetapi ingat, kalau alamu adalah keuanganmu, itu tidak akan bisa menolong kita. Percayalah, saudara mungkin bisa melihat bagaimana waktu tahun kemarin, waktu tahun-tahun sebelumnya ini, kita mengalami COVID. Bagaimana kita mengalami, uang pun tidak bisa menolong kita. Saudara, kalau uang kita adalah Allah, itu tidak akan bisa menolong kita. Kalau uang kita adalah jabatan kita, sekali kelak kita akan pensiun juga. Kita akan menjadi tua dan kekuatan kita hilang. Saudara, kita tidak akan bisa memegang kembali kekuatan, jabatan atau kedudukan kita, saudara. Kalau itu yang menjadi alamu, itu semua akan hancur berantakan. Itu semua tidak akan pernah kekal dalam kehidupan kita. Kalau alamu adalah ketampanan, kecantikan, saudara percayalah bahwa kita akan menjadi tua dan akan menjadi keriput. Kita tidak bisa pungkiri, sekalipun kita mau operasi sana sini, tapi onderdil yang ada di dalam itu sudah tua dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, tapi Tuhan mau katakan kepada kita pada malam hari ini, bahwa Dia adalah Tuhan lebih besar daripada Allah yang kita punya. Dia lebih besar dari semua Allah yang dapat kita andalkan, yang kita dapat banggakan di dalam kehidupan kita, yang kita menganggap sebagai sebuah backingan dalam kehidupan kita. Melewati perjalanan hidup kita, mungkin kita menganggap bahwa itu sebagai backingan dalam hidup kita. Tapi saya mau katakan bahwa itu tidak akan bisa menyamai Tuhan kita yang hidup. Dia adalah Allah yang berkuasa, yang hari ini berkata, saat ini berkata kepadamu, terjadi kesembuhan, maka hal itu terjadi. Yang berkata kepadamu, terjadi pemulihan, maka saat ini pula terjadi. Karena Dia adalah Allah dari segala Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya banyak mengalami bagaimana Tuhan itu begitu besar dalam kehidupan saya. Bagaimana Tuhan menolong kehidupan kami keluarga, melewati hal-hal yang paling sulit pun di dalam kehidupan kami, melewati hari-hari pergumulan kehidupan kami. Dan kami melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Karena Tuhan adalah Allah yang besar. Saudara, saya mendengar sebuah kesaksian dari suami saya, bahwa sejak sebelum dia mengenal Tuhan, sebelum dia terjun di dalam pelayanan, dia mengalami sakit. Dan dokter mengatakan bahwa suami saya itu ginjalnya rusak. Dan suami saya itu sakitnya, dia ada di rumah sakit kurang lebih berbulan-bulan ya, dia ada di rumah sakit. Dan pada saat itu orang tuanya terus mendoakan dia, terus berdoa bagi suami saya. Mungkin suami saya itu ginjalnya rusak karena memang dia peminum pada awalnya. Dan dokter sudah mengatakan bahwa suami saya mungkin tidak ada harapan lagi. Dan pada saat itu saudara, pada saat suami saya mengalami ginjalnya itu rusak, mamanya terus berdoa dan berkata, Tuhan, bahwa anak ini aku serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan sembuhkan dia, Tuhan pulihkan dia, Tuhan nyatakan kuasa-Mu baginya. Maka anak ini satu kali kelak saya akan serahkan dia untuk melayani Tuhan. Saya minta Tuhan sembuhkan dia, dan Tuhan pakai dia untuk dapat melayani Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau mau berkatakan suami saya, kalau mau percaya apa yang dokter katakan, mungkin mereka sudah tidak ada pengharapan lagi. Tetapi ketika iman seorang ibu bangkit dan menyatakan bahwa aku punya Tuhan yang besar, yang melebihi daripada segala sesuatu. Aku punya Tuhan yang melebihi dokter yang ada. Dokter adalah
hikmat yang ada pada dokter adalah pemberian Tuhan. Tetapi dokter adalah yang di atas segala dokter, dia adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang mampu menyembuhkan. Sekalipun dokter angkat tangan, sekalipun dokter menyerah, tetapi Tuhan tidak pernah menyerah dengan kehidupan kita. Dia yang sanggup untuk menyembuhkan kita. Dan saudara, pada saat suami saya berseru kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, dia milikmu, dia kepunyaanmu. Pada saat itu pula, saudara, suami saya berangsur-angsur sembuh. Suami saya angsur pulih sampai dia benar-benar pulih secara total. Ginjalnya kembali bagus secara total. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang dapat kita pegang setiap perkataannya. Kita punya Tuhan yang dapat kita andalkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara, pada malam hari ini, apapun kata dokter dalam kehidupanmu, apapun vonis dokter dalam penyakitmu, apapun yang dokter sampaikan bagimu hari ini, katakan dengan imanmu kepada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saudara, ada begitu banyak kesaksian yang bisa saya sampaikan kepada saudara. Bagaimana Tuhan yang besar itu hadir dalam hidup kami. Bagaimana saya bisa nyatakan kepada saudara bahwa Tuhanku terlebih besar. Bahkan di saat kami tidak bisa berbuat apa-apa dalam kehidupan rumah tangga, di saat kami terpuruk di dalam rumah tangga kami, Tuhanlah yang datang dan menyatakan bahwa aku Tuhan lebih besar dari segalanya. Dan saat ini saudara, saya percaya Dia Tuhan yang melebihi segala Allah. Dia juga yang datang kepadamu dan berbicara bagimu malam hari ini. Buka hatimu bagi Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan katakan bagimu. Jangan terbawa dengan situasi dan kondisi yang ada. Ingatkan pada dirimu bahwa engkau punya Tuhan yang besar. Engkau punya Tuhan yang melebihi segala Allah. Dimanapun engkau berada, apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, saya cuma mau ingatkan pada dirimu bahwa engkau punya Tuhan yang besar. Dia melebihi daripada segala Allah. Allah-Allah yang kita punya di dalam kehidupan kita, sekali lagi, tidak akan pernah menolong hidup kita. Hanya Tuhan, Dialah yang sanggup untuk melakukan dan mengerjakan itu di dalam kehidupan kita. Saudara, untuk kita bisa mengalami Tuhan yang besar, yang pertama, seperti apa yang saya katakan tadi, percayalah bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia lebih dari segala Allah. Yang kedua, saudara, Tuhan, untuk kita mengalami Tuhan yang besar, izinkan kehendak Tuhan terjadi di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam ayatnya yang ke-6 yang kita bisa baca di sini, dikatakan begini, Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, laut dan di segenap samudra raya. Dikatakan bahwa Tuhan itu melakukan apa yang dikehendakinya. Saudara, percayakah kita pada malam hari ini bahwa apapun yang dikehendaki Tuhan adalah yang terbaik dalam setiap kehidupan kita? Saudara, dikatakan Tuhan melakukan kehendaknya di bumi ini. Bahkan di antara jagat raya ini Dia melakukan kehendaknya. Dan apapun yang Dia lakukan di jagat raya ini, di bumi ini, selalu yang terbaik.
ketika saudara ada saat ini, saudara sedang melihat perbuatan Allah yang ajaib di dalam setiap kehidupanmu. Saudara sedang melihat kehendak Allah yang terbaik dalam kehidupanmu. Kadang-kadang saudara, terjadi dalam kehidupan saya, kadang-kadang saya mau lebih pintar daripada Tuhan. Saya mau berusaha bahwa apa yang saya pikirkan, apa yang saya inginkan, apa yang ingin saya buat, itulah yang terbaik. Kadang-kadang Tuhan sudah bilang begini, jangan, tidak usah, enggak boleh. Tapi kita tetap melangkah. Kita tetap melangkah, kita bilang enggak, inilah yang terbaik. Kita sok pinter saudara, ini juga terjadi dalam hidup saya. Saya ada kadang-kadang sok pinter dengan Tuhan. Saya bilang enggak, inilah yang terbaik. Dan ketika mengalami kesulitan, mengalami jalan buntu, saya bisa gini sama Tuhan. Lah Tuhan kok bisa begitu? Padahal sayanya yang gak mau mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan saya. Saudara, bukankah itu yang sering terjadi dalam kehidupan? Seringkali kita mengikuti kemauan kita sendiri. Padahal Alkitab berkata, kita sesat karena kita mengikuti kehendak kita sendiri. Saudara, kalau kita mengikuti kehendak kita sendiri, kita akan disesatkan oleh kehendak kita. Karena kehendak kita dipenuhi dengan keegoisan. Kehendak kita pasti dipenuhi dengan ambisi. Kehendak kita pasti dipenuhi dengan kesombongan. Tetapi kehendak Tuhan adalah selalu yang terbaik bagi kita. Tuhan mau di dalam setiap kita untuk mengalami Tuhan yang besar. Sekalipun itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Sekalipun itu tidak sesuai dengan jalan-jalan kita. Sekalipun mungkin tidak sesuai dengan pemikiran kita. Tetaplah percaya bahwa apapun yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, lakukan itu. Dan tetaplah percaya bahwa Tuhan punya kendali di dalam segala sesuatu, di dalam hidup kita. Bukan saja bukan pada hidup kita, tetapi kepada sekitar kita. Bukan hanya pada sekitar kita, tetapi kepada keadaan dunia ini. Dia punya kendali dan dia punya kedaulatan penuh atas segalanya. Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mengikuti kehendak Tuhan akan membuat kita menurunkan segala keegoisan kita. Mengikuti kehendak Tuhan akan menurunkan kesombongan kita. Bahwa kita bukan apa-apanya kalau bukan Tuhan. Sebab itu saudara, saya mau katakan pada pagi hari ini, untuk engkau bisa mengalami Tuhan yang besar dalam hidupmu, yang sedang bekerja malam hari ini di dalam hidupmu, izinkan dan percaya. Yang pertama, percaya bahwa engkau punya Tuhan yang besar yang melebihi segala Allah. Yang kedua, izinkan kehendak Tuhan terjadi di dalam kehidupanmu. Karena kehendak Tuhan itu selalu yang terbaik di dalam kehidupanmu. Tidak ada hal yang terbaik yang bisa kita andalkan. Yang tidak ada hal yang terbaik yang bisa kita pegang di dalam setiap kehidupan kita selain daripada kehendak Tuhan. Karena saya percaya bahwa setiap mereka yang memegang kehendak Tuhan di dalam kehidupannya, setiap mereka yang memegang kehendak Allah dan berjalan di dalam kehendaknya, firman Tuhan berkata bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan firman Tuhan berkata bahwa apabila kita ada di dalam kehendak Tuhan, kita dikasihi oleh Tuhan, kita dicintai oleh Tuhan. Dan firman Tuhan berkata, bila Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang akan sanggup melawan kita? Apapun yang ada di dalam dunia ini yang kita takutkan, ingatlah bahwa semuanya itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan itu terjadi, tidak akan pernah terjadi. Kalau Tuhan tidak izinkan itu terjadi dalam hidupmu, terjadi dalam keluargamu, terjadi di dalam bisnis dan usahamu, percayalah bahwa itu tidak akan pernah terjadi.
Saudara, jangan pernah mencurigai Tuhan di dalam kehidupanmu. Jangan pernah mencurigai bahwa Tuhan curang di dalam hidupmu, dengan segala sesuatu yang engkau hadapi di dalam hidupmu. Tetapi percayalah kepadanya bahwa Dia adalah Allah yang setia. Dia Tuhan yang mengasihi engkau, Dia Tuhan yang mengangkat engkau, dan Dia Tuhan yang peduli dengan hidupmu. Bahkan malam hari ini Tuhan yang sama juga datang kepadamu dan berkata, percayalah kepada kebesaran Allah. Dan Dia juga mau berkata kepada kita, tetaplah, staylah di dalam setiap kehendakku. Maka kamu akan melihat perbuatan-perbuatan yang besar Allah bekerja di dalam setiap kehidupanmu. Sehingga engkau bisa berkata, apa yang tidak pernah aku lihat, apa yang tidak pernah aku dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hatiku, itulah yang disiapkan Tuhan bagiku. Karena aku punya Tuhan yang besar, yang melebihi segala Allah, yang sanggup dan mampu untuk mengerjakan yang terbaik dalam kehidupanku. Aku punya Tuhan yang sanggup menyediakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Aku punya Tuhan yang sanggup untuk membuat jalan saat aku tidak ada jalan. Aku punya Tuhan yang berkata kepadaku hari ini, tenang, aku ini, jangan takut. Kita punya Tuhan yang dapat kita andalkan dalam hidup kita. Kita punya Tuhan yang dapat kita pegang dan tidak akan pernah mendustai kita. Peganglah Tuhan di dalam hidupmu, karena Dia Tuhan terlalu besar di dalam kehidupanmu. Saudara, kalau ada hadiah yang terlalu besar dalam hidup saya mau katakan, itu adalah Tuhan, pribadi Tuhan, yang tidak bisa saya bayangkan dari sebelumnya, dari awalnya. Maka saudara, saya tahu pada usia kurang lebih 9 tahun, saya menderita sakit tetanus. Dan 4 bulan lamanya saya berada di tempat tidur dan tidak bisa bangun. Dan saya tahu bahwa karena saya berada di kampung, sehingga pengobatannya juga tidak begitu bagus, saudara. Saya tahu pada saat bagaimana waktu saya diangkat orang tua saya, untuk waktu saya pergi toilet, saya harus diangkat, dipapa, saya nggak bisa jalan sama sekali. Tapi pada saat itu, orang tua saya berkata, bahwa Tuhan pakai anak ini, sembuhkan dia, supaya pada satu saatnya nanti, dia dapat melayani Tuhan dan menyatakan kebesaran Tuhan bagi banyak orang. Sampai saat itu, akhirnya saya disembuhkan oleh Tuhan. Saya tidak masuk sekolah selama 3 bulan. Saya pikir saya akan tinggal kelas pada saat itu, tapi ternyata tidak. Saudara, saya melihat bahwa ketika Tuhan buat sesuatu dalam hidup kita, Dia tidak setengah-setengah, tapi Dia menyatakan kebesarannya dengan sempurna. Dan malam hari ini, saudara, Tuhan yang sama mau melakukan di dalam kehidupan kita. Izinkan Tuhan yang besar bekerja di dalam kehidupanmu hari ini. Firman Tuhan sudah selesai. Ingat 2 hal, engkau ingin mengalami Tuhan yang besar, percayalah bahwa Dia adalah Tuhan melebihi segala Allah. Allah apapun itu yang terbesar di dunia ini, Dia lebih dari segala Allah. Dan yang kedua, saudara, izinkan kehendak Tuhan yang sempurna itu terjadi di dalam perjalanan hidup kita. Apapun itu, jangan pernah mencurigai Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Terima kasih Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan ini mungkin sangat sederhana, tapi saya percaya firman Tuhan ini dapat membangkitkan kita untuk kita tahu bahwa aku punya Tuhan yang besar. Saudara,